Suku Anak Dalam merupakan masyarakat asli Jambi yang hidup dengan menggantungkan pada sumber daya hutan dengan cara berburu dan meramu. Perubahan kondisi hutan serta lingkungan sekitarnya memberikan tekanan pada keberlangsungan kehidupan suku anak dalam. Sehingga, suka atau tidak suka, saat ini mereka harus berhadapan dengan sistem ekonomi pasar. Tetapi karena rendahnya kualitas SDM yang dimiliki, menyebabkan SAD tidak mampu bersaing dengan kelompok-kelompok masyarakat lain yang ada di sekitarnya yang sudah jauh lebih maju. Belum lagi, berbagai pandangan negatif yang ada semakin menyisihkan SAD dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan Matching Fund kerjasama Universitas Jambi dengan PT Sari Aditya Loka dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan perubahan sosial suku anak dalam agar mereka berdaya, setara, dan sejahtera. Kegiatan diawali dengan merekrut 36 orang mahasiswa dari berbagai program studi, antara lain program studi agribisnis, kehutanan, pendidikan biologi, kesehatan masyarakat, ekonomi pembangunan, serta 1 orang mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kegiatan Matching Fund dilaksanakan di sekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12 yang secara administratif berada di Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, dan Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun selama 4 bulan, yakni sejak bulan September hingga Desember 2021. Selanjutnya, mahasiswa dilatih dan dibimbing agar memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai untuk bekerja di lapangan. Kegiatan Matching Fund kerjasama antara Universitas Jambi dengan PT Sari Aditya Loka mencakup 3 topik utama. Pertama, pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, pemberdayaan pendidikan. Dan ketiga, pemberdayaan sosial. Selama mengikuti program ini, jangan khawatir, Universitas Jambi telah memikirkan itu secara substansi apa yang Anda kerjakan, kemudian nanti siakatnya bagaimana, dan nanti diatur dalam surat keputusan. Sehingga intinya jangan khawatir untuk tidak diakui. Upaya meningkatkan ekonomi suku anak dalam dapat dilakukan dengan memanfaatkan beragam sumber daya hasil hutan bukan kayu di dalam Taman Nasional Bukit 12. Salah satunya adalah pemanfaatan tanaman obat-obatan yang telah terbukti dan selama ini menjadi obat tradisional suku anak dalam. Untuk itu, tim Matching Fund melakukan inventarisasi tanaman obat bernilai ekonomi dengan melibatkan Temenggung serta pihak TNBD yang mengetahui titik-titik lokasi tanaman obat di kawasan TNBD. Selanjutnya, beberapa perwakilan suku anak dalam diberi pelatihan teknik pengolahan tanaman obat-obatan dan pengemasan sehingga menjadi menarik dan dapat dipasarkan. Warga SAD juga disosialisasikan bagaimana proses PIRT dari produk yang mereka hasilkan. Baui atau lihat warna, diingat betul. Kalau lupa, belajar lagi. Nah, itu ke kawan-kawan ajari itu. Dia kenal obat-obatan itu dari baunya, warna, bentuknya. Selain itu,
dalam rangka keberlanjutan ekonomi suku anak dalam, dilakukan pelatihan pembibitan dan budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan, dan ditindaklanjuti dengan pembuatan demplot pembibitan tanaman karet dan pinang, serta spesies endemik di dalam TNBD. Program ini sejalan dengan program pengkayaan hutan yang telah dilakukan TNBD dengan PT SAL dalam bentuk pelatihan dan pembibitan jernang. Seiring perkembangan waktu, persepsi suku anak dalam terhadap pendidikan mulai berubah. Perubahan mindset untuk menempuh pendidikan tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah, NGO, dan dunia usaha yang tidak pernah berhenti mensosialisasikan kepada mereka tentang pentingnya pendidikan. Salah satunya yang telah dirintis oleh PT Sari Aditya Loka sejak tahun 2009 untuk memberikan pemahaman pentingnya pendidikan bagi suku anak dalam. Sosialisasi dan kesungguhan memberdayakan suku anak dalam melalui pendidikan harus terus diperkuat dan dilanjutkan. Kegiatan Matching Fund di bidang pendidikan adalah mengajar membaca, menulis, mewarnai, dan berhitung. Kegiatan pembelajaran juga mendorong penguatan nilai-nilai karakter anak-anak SAD, meliputi nilai-nilai kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, peduli lingkungan, dan menjaga kebersihan. Perilaku hidup bersih dan sehat dilakukan dengan mendidik mereka bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci piring, dan mewajibkan kepada anak-anak untuk mandi sebelum ke sekolah. Agar kegiatan pembelajaran suku anak dalam terus berlangsung dengan baik, maka diperlukan bahan pembelajaran yang sesuai dengan karakter suku anak dalam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sehingga, tim Matching Fund juga melakukan kegiatan pengembangan kurikulum dan modul khusus bagi pembelajaran suku anak dalam, menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang telah dibuat oleh tim CSR Pendidikan PT Sari Aditya Loka. Tidak hanya sampai di sini, tim Matching Fund mengapresiasi inisiasi PKBM yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh PT SAL, sehingga sampai dengan saat ini program CSR Pendidikan PT SAL telah mengantarkan 3 anak suku anak dalam di bangku perguruan tinggi, yaitu Fauzan di Polbangtan Bogor dan Bejujung serta Besiar di Universitas Jambi. Sebagai warga negara, suku anak dalam memiliki hak dan kewajiban sama seperti masyarakat lainnya, mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui administrasi kependudukan, sebagai dasar mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Oleh karenanya, tim Matching Fund mendorong agar seluruh suku anak dalam memiliki identitas warga negara melalui sosialisasi dan fasilitasi registrasi kependudukan dan perekaman EKTP. Sebagaimana juga telah dilakukan oleh PT Sari Aditya Loka dalam membantu Dukcapil untuk proses pendataan dan mendukung kegiatan perekaman EKTP untuk suku anak dalam di seputaran wilayah kerja PT SAL. Di mana tugas Dukcapil itu adalah mencatat pelaporan peristiwa penting kependudukan. Artinya kami mencatat peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila belum melapor kepada Dinas Kependudukan, maka belum dapat kami catat. Dalam rangka pemberdayaan sosial suku anak dalam, juga diselenggarakan pelatihan administrasi dan keuangan desa, sarasehan kesadaran hukum suku anak dalam, serta
menginisiasi adanya pengintegrasian SAD dalam sistem pemerintahan formal. Dalam hal ini, adanya mendorong Perdes yang mengatur keterwakilan Temenggung, suku anak dalam sebagai ketua RT, dan Mangku SAD sebagai wakil di lembaga adat desa dan kecamatan. Kami di sini lagi melakukan pendampingan suku anak dalam, mendampingi mereka untuk mengetahui bagaimana cara pemindahan bibit dengan baik dan benar, pengisian polybag, lalu menyusun, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi mereka dan dapat terrealisasikan dengan baik. Bulan di lapangan dan berinteraksi dengan suku anak dalam, banyak hal pengalaman berharga yang bisa kami dapatkan yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan. Melalui program Matching Fund ini, kami bisa berbaur, berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat suku anak dalam tentunya. Bahkan kami mendapatkan nasihat serta pengetahuan dari Bapak Tengganai, Temenggung, Depati, dan masyarakat suku anak dalam lainnya. Melalui kegiatan Matching Fund ini, kami menemukan hal-hal baru mengenai masyarakat suku anak dalam yang belum pernah kami jumpai di daerah kami sebelumnya. Kami melihat budaya mereka secara lebih dekat dan kehidupan mereka sehari-harinya. Yang terkesan lagi ketika guru-guru mengajar ke dalam hutan untuk meningkatkan sistem pendidikan mereka. Hal itu direspon baik oleh anak-anak suku anak dalam dengan antusias dan semangat tinggi dalam belajar. Program Matching Fund kerjasama Universitas Jambi dengan PT Sari Aditya Loka akan membuka ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar atau berkegiatan di luar kampus Universitas Jambi. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Universitas Jambi terhadap kondisi suku anak dalam di Provinsi Jambi yang membutuhkan peran akademisi untuk memberdayakan suku anak dalam yang kehidupannya saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan warga negara yang ada di Provinsi Jambi ini. Kami, Universitas Jambi, berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengambil peran dalam pembangunan, termasuk mendorong upaya percepatan perubahan sosial suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Kami menyadari bahwa apa yang sudah kami lakukan hanya merupakan langkah kecil dari upaya untuk memajukan masyarakat suku anak dalam. Untuk itu, kami mengajak partisipasi dari pihak-pihak lainnya untuk berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat suku anak dalam yang sejahtera, mandiri, dan setara dengan berbagai suku bangsa lainnya di negeri ini.